Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, Bapak mau absen terlebih dahulu untuk kehadirannya pada hari ini. Nabila, Lutfi, Naura, Harbi, Meme, Alifa, Abida, hadir ya. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita kembali belajar IPAS ya. Belajar IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada hari ini yaitu materinya yang dari IPA yaitu siklus pada makhluk hidup. Siklus pada makhluk hidup. Yang kita bahas atau materi yang kita pelajari yaitu tentang siklus pada hewan. Siklus pada hewan. Sebelum Bapak menjelaskan apa saja yang ada pada siklus pada hewan, Bapak mau bertanya dulu atau mengulangi materi sebelumnya mengenai siklus hidup. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Siapa yang tahu? Ya, Nabila. Iya, benar. Siklus hidup adalah tahapan perkembangbiakan suatu makhluk hidup atau hewan. Mulai dari proses hamil di dalam perut ibunya atau dalam perut induk betinanya sampai melahirkan, sampai anaknya keluar dan tumbuh menjadi hewan yang dewasa atau makhluk hidup yang dewasa. Itu yang disebut dengan siklus hidup. Oke, pada hari ini mengenai siklus pada hewan ya. Siklus pada hewan. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup ya. Siklus hidup adalah tahapan perkembangbiakan. Benar yang dijawab oleh Nabila tadi. Siklus hidup adalah tahapan perkembangbiakan makhluk hidup. Mulai dari perut induknya besar atau bunting sampai melahirkan, sampai anaknya keluar, ya, sampai anaknya menjadi dewasa dan membuat keturunan kembali. Itu proses siklus kehidupan atau siklus hidup pada hewan. Hewan memiliki siklus hidup yang beragam, ya. Hewan memiliki siklus yang beragam. Ada yang lahir dengan bentuk mirip dengan ibunya, ya. Ada pula, namun ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk hewan secara bertahap dari lahir menjadi dewasa yang menyerupai induknya disebut metamorfosis, ya. Ingat itu tahapan yang perubahan bentuk hewan secara bertahap dari lahir menjadi dewasa yang menyerupai induknya disebut metamorfosis. Siklus pada hewan ada dua, ya. Siklus pada hewan ada dua.
ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Yang pertama yang kita bahas siklus hewan yang bertelur, ya. Siklus hewan yang siklus hewan yang melahirkan. Hewan yang melahirkan anaknya termasuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, apa saja Harbi? Hewan yang melahirkan. Kucing, siapa lagi? Ular katanya. Siapa lagi yang melahirkan? Selain kucing? Kerbau, apa lagi? Kuda, apa lagi? Kambing, sapi, ya. Itu termasuk hewan yang melahirkan atau disebut dengan kelompok mamalia. Ingat, hewan yang melahirkan itu termasuk mamalia. Apakah manusia termasuk mamalia? Oh, benar, mamalia. Manusia termasuk mamalia karena manusia juga melahirkan, bukan bertelur, ya. Dia juga melahirkan. Pada mamalia yang melahirkan anaknya, tubuh anaknya berkembang dalam perut induknya. Contoh, sapi, perut induknya besar. Dalam bahasanya bunting atau hamil. Anaknya sudah ada dalam perut induknya tadi, ya. Sudah ada dalam perut induk betina. Pada saat induk betina melahirkan, anak telah berkembang dengan sempurna. Induk betina setelah melahirkan dengan sempurna tadi, induk betina menyusui anaknya. Selanjutnya anak mengalami perubahan ukuran, ya. Itu contoh siklus pada hewan yang melahirkan. Kemudian yang kedua, siklus hewan yang bertelur. Selain melahirkan, hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang tahu? Sebutkan. Ya, Harbi. Burung. Ular, Memeng. Bebek, Alif, Nabila. Alifah. Ayam. Ada yang tahu lagi? Ya, itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Siklus hidup pada hewan yang bertelur ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Ya, ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Yang pertama, siklus hidup burung. Ya, siklus hidup burung. Burung, pernah mendengar kata burung? Pernah melihat burung? Pernah melihat burung? Di mana? Di pohon-pohon pernah lihat? Pernah lihat. Pernah lihat burung terbang? Pernah lihat burung terbang. Burung termasuk siklus hewan yang bertelur. Ya, ingat. Burung bertelur di sarang yang dibuat oleh induknya. Induk betina mengerami dan melindungi telur hingga menetas, ya. Ini ada induk ayam, di rumah kau ada induk ayam atau burung. Kemudian ayam atau burung tadi bertelur. Kemudian telurnya, ya, di mana telurnya? Di sarang. Kemudian telurnya dierami, ya. Telurnya dierami hingga menetas. Itu disebut apa tadi, Harbi? Disebut apa? Telur yang dierami hingga menetas disebut apa? Masih ingat? Disebut inkubasi. Ya, inkubasi. Burung bertelur kemudian dierami sehingga menetas. Itu disebut inkubasi. Anak burung yang baru menetas tidak memiliki bulu, ya, tidak memiliki bulu. Selanjutnya anak burung tumbuh dan mengalami perubahan.
dewasa, ya. Siklus hidup burung tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuknya tidak berubah, cuman ukurannya yang berubah, ya. Siklus hidup burung tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dari menetas hingga dewasa. Hanya ukuran dan bulu burung saja yang berubah. Dulu waktu lahir, burung waktu ditetaskan induknya, burung tanpa bulu, kecil, ada sebesar jempol tangan. Kemudian berdewasa dia bulu bertambah, kemudian ukurannya baru berubah agak lebih besar. Itu siklus pada burung. Kemudian ada juga siklus hidup serangga. Ya, serangga termasuk hewan yang bertelur. Contoh serangga tersebut adalah kupu-kupu, belalak, lalat, kumbang, dan capung, dan sebagainya. Pak Muiz, bagaimana siklus hidup kupu-kupu? Kalau kupu-kupu dia juga bertelur. Kemudian telurnya berubah menjadi larva. Kemudian dari larva berubah menjadi kepompong hingga menjadi kupu-kupu dewasa, ya. Kupu-kupu bertelur pada daun. Ingat itu, kupu-kupu itu bertelurnya pada daun. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian ulat memakan daun dengan cepat dan banyak hingga tubuhnya bertambah besar. Ulat berhenti makan dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahapan itu disebut pupa atau kepompong. Dari ulat berubah menjadi kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Itu adalah tahapan serangga dewasa, ya. Tahapan serangga dewasa, perubahan bentuk yang berbeda dari menetas hingga menjadi dewasa disebut metamorfosis, ya. Itulah pelajaran kita hari ini mengenai siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan ada 2, yaitu dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur. Siapa kalau Bapak tanya masih ingat tak? Apa contoh hewan yang melahirkan? Nabila? Kucing. Apa? Bebek. Ya. Itu contoh hewan yang melahirkan. Kemudian contoh hewan yang bertelur. Ya, Harbi. Ya benar. Contoh hewan yang bertelur ada bebek, ada burung, dan sebagainya. Bebek, burung, dia bertelur. Kemudian telurnya dijaganya di sarang yang telah dibuatnya. Sehingga burung tersebut dieraminya sampai menetas. Telur yang dieraminya sampai menetas. Itu disebut apa tadi? Proses apa? Bukan telur. Dari telurnya dijaga di sarangnya, kemudian dierami sampai menetas, disebut proses inkubasi. Benar. Ya, inkubasi. Ya, itulah pelajaran kita hari ini, pelajaran IPAS dengan materi siklus pada hewan. Siklus pada hewan ada 2 macam tadi telah Bapak jelaskan. Tolong diingat, dipelajari kembali di rumah, ya. Tolong diingat dan dipelajari kembali di rumah. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.